merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam small group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Mari kita akan segera memulai small group kita dan bersatu hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa hari ini. Kami boleh ada di small group ini. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau akan mengurapi kami, menuntun kami, bahkan memberikan pengertian dan hikmat bagi kami, supaya ketika firman-Mu disampaikan, diberitakan, Roh-Mu turut bekerja, mengurapi kami, memimpin kami, dan tentunya Roh Kudus akan memampukan kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran-Mu. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tema untuk small group kita pekan ini adalah jika kamu tahu tentang karunia Allah. Ya, tema ini Tuhan berikan buat kita untuk kita bisa memahami betapa pentingnya kita mengerti tentang karunia Allah. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk lebih dalam, apa artinya karunia Allah? Karunia Allah yang pertama artinya adalah sebuah pemberian yang sangat bernilai dan yang kita butuhkan. Itu namanya karunia Allah. Karunia Allah adalah pemberian yang sangat bernilai dan sangat kita butuhkan. Tentu dalam hidup kita punya satu kebutuhan yang sangat bernilai. Dan jika itu diberikan kepada Anda, itulah namanya karunia atau kasih karunia Allah. Yang kedua, kasih karunia Allah itu adalah sebuah pemberian yang diberikan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi daripada kita dan diberikan kepada orang yang derajatnya sangat rendah. Itu adalah kasih karunia. Orang yang punya derajat sangat tinggi, dia berkenan memberikan pemberian kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Itulah kasih karunia. Arti karunia yang ketiga adalah sebuah pemberian yang diberikan tanpa memandang orang itu layak atau tidak. Kadang-kadang kita memberi, tapi kita melihat, pantas nggak dia saya beri. Tapi kasih karunia adalah pemberian yang diberikan tanpa memandang apakah kita ini layak apa tidak. Jadi perhatikan, orang yang mengerti tentang kasih karunia, orang yang menerima kasih karunia adalah orang yang menerima satu pemberian dari seseorang yang derajatnya lebih tinggi sekalipun Anda tidak layak. Dan yang keempat, kasih karunia itu artinya adalah sebuah pemberian yang diberikan tanpa syarat atau tanpa bayaran atau gratis. Ada 4 pengertian yang luar biasa tentang kasih karunia Allah, yaitu pemberian yang sangat bernilai dan yang paling kita butuhkan. 2, diberikan oleh orang yang derajatnya lebih tinggi. 3, diberikan tanpa memandang kau layak apa tidak. Dan yang terakhir, diberikan secara gratis. Itulah kasih karunia. Nah, karena itu mari kita akan mulai dengan membuka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal 4. Kita mulai membaca ayat 4 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Ia, yaitu Tuhan Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya,
Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Haleluya. Saudara, tema hari ini dilatar belakangi dari sebuah kisah bagaimana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada seorang perempuan Samaria. Yang kita semua tahu latar belakang dari perempuan Samaria ini adalah orang berdosa. Singkat cerita, kalau Anda membaca kisah ini lebih lanjut, Tuhan Yesus bertanya, mana suamimu? Aku gak punya suami. Dan Tuhan berkata, tepat katamu. Karena kalau saya terjemahkan dalam bahasa bebas, engkau sudah tinggal bersama dengan lebih dari 3 orang laki-laki, dan sekarang yang ada padamu juga bukan suamimu. Anda bisa tahu tentu saja dari latar belakang ini bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Bahkan kita bisa lihat dari ayat yang kita sudah baca tadi, Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan ini di tepi sumur itu tepat pada pukul 12. Di jam itu bukanlah jam kebiasaan orang untuk mengambil air, tetapi wanita ini justru mengambil air di jam-jam ketika orang tidak ngambil air. Artinya apa? Dia menghindar dari kerumunan banyak orang. Ya, karena dia sadar ketika dia kumpul dengan orang-orang dan bersama-sama mengambil air di jam yang sama, tentu saja orang akan banyak mencibir, bahkan mungkin ada yang mendamprat dia karena dia banyak melakukan sebuah kesalahan. Tapi satu hal yang menarik, Tuhan berkata kepada perempuan ini, jika kamu tahu tentang karunia Allah, niscaya engkau telah memintanya ya kepadanya, dan ia memberikan kepadamu air hidup. Nah, dari sini saya mulai merenungkan, saudaraku, betapa pentingnya kita ini tahu tentang kasih karunia Allah. Kita semua tadi sudah pelajari bahwa kasih karunia Allah itu bicara tentang pemberian yang sangat bernilai dan sangat kita butuhkan. Saudara, saya yakin bahwa ini bicara tentang keselamatan. Tetapi ketika saya merenungkan kembali tentang makna dari kasih karunia, ternyata kasih karunia bukan hanya bicara tentang keselamatan, tapi kasih karunia itu berbicara tentang apapun yang sangat kita butuhkan dan yang sangat bernilai. Hari-hari ini ketika Anda dengarkan pelajaran ini, ketika Anda mendengar suara saya tahu di hati saudara ada sebuah kerinduan hati, atau ada dalam benak saudara, aku sedang membutuhkan mungkin keuangan, mungkin pekerjaan, mungkin damai dalam keluarga. Mungkin Anda sedang memimpikan bagaimana masa depanmu yang tertata rapi ada di benak saudara. Dan Anda tahu bahwa itu adalah kebutuhan yang sangat bernilai dalam hidup saudara. Tapi Anda nggak tahu bagaimana caranya. Hari ini saya mau memberi kabar baik buat saudara, bahwa kasih karunia dari Tuhan itu sedang diberikan kepada saudara. Amin. Makanya Tuhan katakan, jikalau kamu tahu tentang karunia Allah, niscaya kamu sudah meminta. Berarti kalau engkau tahu, engkau sudah meminta, dan Dia akan memberikan kepadamu. Katakan amin. Amin, saudaraku. Jadi kita perlu tahu kasih karunia Allah ini. Supaya apa? Kalau engkau tahu tentang karunia Allah, itu artinya engkau sudah minta. Dan karena engkau minta, Tuhan akan melakukan, Tuhan akan memberikan kepadamu sesuai dengan kebutuhan yang kau punya. Tidak peduli semahal apapun nilainya, Tuhan akan memberikannya terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu mengerti tentang karunia Allah? Yang pertama, orang yang mengerti karunia Allah, dia pasti akan menghargai setiap kesempatan. Jika saudara tahu bahwa Anda hanya bisa mendapatkan segala sesuatu karena kasih karunia, Anda akan gunakan setiap momen dalam hidupmu adalah untuk
melekat, dan menyenangkan sumber kasih karunia. Amin. Kalau Anda tahu Tuhan adalah sumber kasih karunia, Dia bisa memberikan segala sesuatu yang Anda butuhkan. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja Anda akan menggunakan waktumu dengan baik. Anda tidak akan sia-siakan waktumu. Anda akan ambil waktumu untuk baca firman tiap hari. Anda akan ambil waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda akan ambil waktumu untuk mendekat dengan Tuhan. Anda akan ambil waktumu bagaimana engkau bisa terus menerus melekat dengan Tuhan, ngalami Tuhan dalam hidup saudara. Supaya apa? Kasih karunia demi kasih karunia-Nya mengalir dalam limpah hidup saudara. Amin. Amin. Orang yang ngerti kasih karunia, wow, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Amin. Yang kedua, orang yang mengerti tentang kasih karunia, dia akan tahu bahwa Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan sanggup buat mujizat. Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidupnya. Katakan amin. Saudara, jujur dalam perjalanan hidup ini kita akan berjumpa dengan berbagai macam situasi kehidupan. Anda bisa berada dalam situasi-situasi yang sulit. Engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalau engkau pikirkan mimpimu, harapanmu, kebutuhan yang kau butuhkan yang sangat bernilai itu rasanya mustahil untuk terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau sudah tahu tentang karunia Allah, engkau akan berkata, nggak ada yang mustahil. Aku pasti akan menerimanya dari Tuhan. Kenapa? Karena engkau tahu Tuhan itu sanggup buat mujizat dalam hidupmu, dan mujizatnya akan diberikan secara gratis. Karena itu hari ini saya tidak tahu saudara sedang punya kebutuhan apa yang paling penting dan sangat bernilai. Mungkin itu kebutuhan dalam kesehatan. Mungkin kesehatanmu, keluargamu, orang tuamu, atau mungkin kesehatan bagi anak-anakmu. Kau merasa, aku ini butuh mujizat. Hari ini saya mau bawa kabar baik. Anda harus tahu kasih karunia Tuhan. Kalau engkau tahu, engkau sedang minta mujizat sama Tuhan, dan mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu. Sekalipun keadaanmu, situasimu, harapanmu itu harapan yang besar, yang sulit dicapai, sulit diraih sekalipun, engkau tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buat mujizat. Yang terakhir, ketika kita tahu tentang kasih karunia Allah, yang kita akan lakukan adalah kita tidak akan pernah menghakimi orang lain. Jujur, kita sebagai manusia seringkali mata kita adalah mata yang penuh dengan dosa, mata yang penuh dengan kejahatan, mata yang penuh dengan kebencian. Waktu lihat orang lain hidupnya lebih baik, kita jealous, kita cemburu. Waktu keadaan orang lain itu baik, kita menjadi marah. Ketika orang lain dekat dengan si-si, kita menjadi tidak nyaman. Tapi kalau engkau tahu tentang karunia Allah, pertama, kau tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Dua, engkau percaya ada mujizat. Dan yang ketiga, engkau tidak akan menghakimi orang lain. Karena perhatikan, kita semua hidup di dunia ini butuh kasih karunia Tuhan. Orang berdosa sekalipun bisa diubah oleh Tuhan menjadi orang yang baik. Orang yang tidak berguna sekalipun, dia bisa diubah Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Anda bisa baca di Alkitab, Anda temukan bagaimana Tuhan Yesus memilih dalam silsilah keturunannya. Ada orang-orang yang kalau kita boleh lihat sejarah, catatan hidupnya adalah catatan yang buruk. Ada tinta merah, tanda siapa dia, apa latar belakangnya. Tapi mengapa dipilih menjadi bagian daripada tokoh-tokoh atau silsilah yang tidak bisa dihapus dalam sejarah? Karena Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang. Karena Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang. Karena Tuhan itu bisa mengubah hidup seseorang. Amin. Orang berdosa sekalipun Tuhan bisa ubah. Orang jahat sekalipun Tuhan bisa ubah jadi pahlawan. Jangan menghakimi orang, karena orang berdosa saja bisa diubah menjadi pahlawan. Tiga hal ini
akan menjadi bagian penting buat hidup saudara. Yang pertama, jangan pernah sia-siakan kesempatan. 2, percaya bahwa Tuhan bisa buat mujizat dalam hidupmu. Dan yang ketiga, jangan menghakimi orang lain. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Makasih untuk pelajaran hari ini, Roh Kudus. Biar pelajaran hari ini akan memotivasi kami terus memandang kepada kasih karuniamu, tahu akan kasih karuniamu, sehingga kami mengalami kasih karunia demi kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami gunakan kesempatan ini jadi momen untuk kami mengejar kasih karuniamu. Kami gunakan momen ini untuk mempercayai bahwa kasih karunia melahirkan mujizat. Dan yang ketiga, kami tidak menghakimi orang lain, tapi kami akan berdoa agar orang lain juga mendapat kasih karunia yang sama. Berkati kami bahkan dalam sharing kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan masuk di bagian sharing. Saya mempersilahkan Anda untuk membagikan apa berkat yang saudara sudah dapatkan. Para host, ingat untuk memberi ruang dan kesempatan bagi anggota saudara semua untuk bisa membagikan dan mereka bisa belajar untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan dari pelajaran hari ini. Dan yang kedua, apa komitmen saudara setelah Anda tahu tentang pelajaran hari ini. Tuhan Yesus berkati, selamat berdiskusi, selamat sharing. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.